Gisli bergerak dengan sosialisasi, bagaimana transformasi mental, terutama Bapak tadi yang sudah sampaikan, transformasi mental yang dilakukan oleh Gisli kepada para nelayan. Kami bergerak bagaimana mengedukasi bahwa hasil tangkapan laut itu bisa bernilai tambah, bisa menambahkan nilainya ketika diolah. Kami dari segi cara pengolahan, standar pengolahan, kesehatan pangan, ya, keamanan pangan, dan hingga pengemasan. Setelah itu edukasi kami lagi kepada bagaimana pemasarannya. Kami berharap dengan Gisli ini nanti sebagai salah satu penguat juga, Pak, edukasi kepada masyarakat. Ya. Kemudian juga edukasi itu hanya edukasi terkait dengan teknis, tapi edukasi tentang sosial. Bahwa perkembangan sosial ini dan teknologi ini harus selalu kita pantau bersama. Sehingga masyarakat nelayan yang mempunyai satu kesempatan besar memanfaatkan sumber daya yang ada di depannya, di halamannya, itu menjadi sumber ekonomi. Dan sumber ekonomi yang edukatif, adalah ekonomi untuk keluarganya, untuk pendidikan anak-anaknya, kesempatan pendidikan akses. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama Ngebut, ngobrol enak bersama Budi. Kali ini saya bersama dengan Ketua Umum Gisli, Gerakan Ingat Selamat Layar Indonesia. Ya, Gisli adalah Gerakan Ingat Selamat Layar Indonesia, ya, yang diketahui oleh Bapak Haji Mujiwaluyo, ya, Inspektur Jenderal Purnawirawan. Ya. Nah, ini adalah satu gerakan ini, Pak. Jadi Gisli ini bermitra, kita bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing. Beliau memulai satu konsentrasi gerakannya apa, nanti kami apa, nanti adalah satu sinkronisasi yang misalnya tujuannya salah satunya adalah meningkatkan kesejahteraan nelayan. Bapak Muji, kami mohon waktu sebentar untuk bagaimana latar belakang berdirinya Gisli ini dan langkah-langkah apa yang dilakukan, maksud dan tujuan gerakan Bapak ini. Jadi berdirinya Gisli ini tidak lepas daripada background pengalaman saya. Jadi Pak Dijen, ya, sewaktu saya menjabat Kapolda 2 kali, kebetulan nasib saya berada di wilayah perairan. Di perairan? Perairan. Di pesisir ya? Pesisir. Oh, ya, ya. Pertama kali 2008 sampai 2009 akhir, itu saya Kapolda di daerah Maluku. Wah, waktu itu di Pulau Tua, ya, itu lagi rame-ramenya penangkapan ikan, dan bebas seakan-akan. Bebas ya, Pak? Bebas. Kapal-kapal ikan yang dari Thailand itu jumlahnya besar, ratusan. Ya. Yang paling banyak adalah tangkap layur. Layur. Ya. Ikan layur itu saya buktikan pada saat itu saya nangkap 11 kapal. Satu kapal itu 900 ton. 900 ton Bapak tangkap. Disaksikan ya. Istri saya sajak ke situ. Luar biasa. Itu di daerah Tual. Ya. Tetapi di balik itu masyarakat pesisir dan nelayannya, ya, kenapa ini ekonominya di bawah pasang grid? Jadi kurang sejahtera. Ya. Itu di daerah pesisir, termasuk nelayannya. Ya. Lantas yang kedua, tahun 2011-2013, saya menjadi Kapolda di Sulawesi Selatan dan Barat. Itu juga ada satu pulau terlepas dari Pulau Sulawesi, ada Pulau Selayar. Ya. Saya ibaratkan di sana cukup terbelakang saat itu, karena apa? SPBU-nya itu juga masih SPBU terapung, belum ada di darat, Pak. Belum ada yang permanen, Pak, ya? Ya. Di sana juga termasuk daerah tangkapan ikan, ya, termasuk wilayah pesisir itu. Namun demikian yang di kota, ya, cukup bagus perekonomiannya. Ya. Yang di pesisir terbelakang. Gitu. Lantas berikutnya ditunjang dengan kebetulan anak saya saat ini sedang tugas belajar di Swedia, ya, di Malmo. Malmo. Ya, di WMU. Ambil sebentar lagi, mudah-mudahan doanya Pak Dirjen mendapatkan PhD, kurang setahun lagi lah. Amin. Saya didorong itu. Nah, kebetulan latar belakang itulah yang mendorong saya, termasuk saya dilahirkan juga di daerah yang kurang menguntungkan. Tapi saat ini juga sudah menguntungkan, saya katakan. Waktu itu belum menguntungkan. Sudah berkembang, ya? Sudah berkembang. Itu di Tulungagung, Jawa Timur. Itu juga daerah pesisir. Ya. Yang notabene nelayannya cukup prihatin, lebih baik di TKI.
Jadi banyak yang ke TKI daripada nelayan. Jadi ironi ya Pak ya, sumber daya ikan kita banyak, aktivitas ekonominya Bapak lihat, namun masyarakat pesisirnya kurang diuntungkan. Betul, berbanding terbalik. Ya. Kondisi alam yang rumpah luas lautnya sebagian, dari kondisinya. Itu merupakan latar belakang. Ya. Oleh karena itu, pada 25 Mei kemarin, saya mendeklir webinar internasional GISLI, yang mana Bapak Dirjen juga hadir, digaungkan internasional. Lantas pembicaranya juga ada yang di IMO, di New Zealand pada saat itu, dan moderatornya juga dari Hukum Online. Nah, oleh karena itu, GISLI saat ini mungkin di Indonesia baru 2 titik. Di Banyuwangi, itu ada arahan dari Pak Dirjen juga. Ini sentral yang Pulau Jawa sebelah timur dan Pulau Jawa sebelah barat. Saat ini di Sukabumi. Bergaumlah GISLI. Gerakan Ingat Selamat Layar Indonesia. Jadi sahabat ngebut, apa yang disampaikan Pak Muji Waluyo selaku Ketua Umum GISLI, ya, berangkat dari pengalaman, berangkat ketika dia masih aktif tugas, ya, suatu ironi yang dilihat beliau temukan di lapangan, bagaimana kehidupan para nelayan yang sebenarnya ini adalah satu hal yang perlu kita cermati, kita perhatikan, kita angkat derajat ekonomi mereka karena sumber dayanya itu ada di depan mata, ya Pak. Betul. Namun pada kenyataannya harus kita bangun itu semua. Nah, kemudian dari perjalanan tersebut Pak Muji bersama GISLI mendeklarasikan di Jakarta. Nah, kami berdua berdiskusi bagaimana mengangkat ini menjadi satu gerakan untuk mengangkat kesejahteraan masyarakat nelayan, masyarakat pesisir. Dengan fokus masing-masing. Fokus Pak GISLI itu terkait dengan bagaimana keselamatan aktivitas maritim. Baik dari segi keselamatan, navigasinya, dan hukumnya. Ya, waktu sampai seminar internasional, yang mendapatkan apresiasi yang sangat tinggi dari masyarakat. Ini adalah karena satu gerakan, kemudian kami bergeraknya apa yang untuk mengisi itu. Itu adalah langkah-langkah mendukung satu mengangkat kesejahteraan nelayan berdasarkan dari segi mengangkat ekonomi keluarga. Istri-istri nelayan kami edukasi, kami latih, kami fasilitasi sehingga mereka mempunyai satu kemandirian usaha ekonomi. Nah, yang kami lakukan bersama di Banyuwangi, GISLI bergerak dengan sosialisasi bagaimana transformasi mental, terutama Bapak tadi yang sudah sampaikan, transformasi mental yang dilakukan oleh GISLI kepada para nelayan. Kami bergerak bagaimana mengedukasi bahwa hasil tangkapan laut itu bisa bernilai tambah, bisa menambahkan nilainya ketika diolah. Kami dari segi cara pengolahan, standar pengolahan, kesehatan pangan, ya, keamanan pangan, dan hingga pengemasan. Setelah itu edukasi kami lagi kepada bagaimana pemasarannya. Nah, Bapak, transformasi mental kepada nelayan, ini yang Bapak lakukan apa? Jadi begini, berangkat daripada transformasi mental, itu kita melakukan penelitian ada di Jember, ada di Gunung Kidul dan Wonogiri. Itu 4 tahun yang lalu. Dan sudah melibatkan Sekolah Tinggi Perikanan Indonesia. Saat itu Sekolah Tinggi Perikanan Indonesia meminta pada kita ada anak nelayan yang murni untuk dibiayai oleh S Tinggi Perikanan itu sampai lulus, bebas. Ternyata sulit, satu pun tidak dapat waktu itu. Lantas untuk transformasi mental itu, hasil penelitian tidak dipungkiri oleh mereka. Bukan mau 5, tapi 3M. 3M. Tadi sudah saya bicarakan juga. Gitu. Kalau dia berhasil tangkapan ikan banyak, khususnya pada musim bukan angin barat ya. Jadi nelayan itu hanya separuh tahun. Betul. Pada musim panen lah Pak. Pada musim panen. Itu tangkapan ikan banyak, pulang bawa uang banyak, tetapi tidak sampai ke rumah. Nah, yang kita garap siapa? Mainstream, Pak. Jadi kita garap otak belakangnya ini agar berubah itu. Nah, cara berubahnya gimana? Yang pertama, dia itu pasti 3M. Madon itu adalah main perempuan, main, judi, dan minum. Jadi main itu judi dan minum. Itu diakui oleh mereka. Nah, sekarang pelan-pelan kita berikan pemahaman bagi mereka. Hidup Anda ini sebenarnya untuk bahagia keluarga. Nah, keluarga itu siapa? Ya istri, ya anak. Dan mungkin kalau toh pun lebih, ya keluarga dekat. Itulah yang kita coba untuk bangun mereka. Oleh karena itu, dalam konteks hari ini,
biasanya mereka itu kalau melaut bawa minuman keras, arak. Itu diakui mereka. Tapi mohon maaf sekarang sudah berubah. Yang katanya, tapi belum bisa tempat menemukan. Tapi mereka mengakui juga, gitu, yaitu arah ke bahan-bahan yang berbahaya itu. Ya kasar ngomong, kalau kita bisa ngomong terus terang, itu adalah berkorelasi dan narkotika lah kira. Itu untuk dia bertahan di laut. Nah itu yang harus kita juga berantas. Maka hari ini kita ada pencegahan narkoba. Ya betul. Hari ini kami bersama kegiatan bersama Gisli itu memberikan edukasi kepada keluarga nelayan, terutama tadi istri-istri nelayan kami undang. Itu adalah bahaya terkait dengan bahaya narkoba, penyalahgunaan narkoba, dan juga bahaya-bahaya pergaulan dari yang kondisi sosial ekonomi yang sekarang berkembang. Betul. Ini harus kita antisipasi bahwa nelayan harus fokus. Usahanya itu adalah untuk keluarga, hasilnya untuk keluarga, dan apa yang mereka dapatkan dalam masa-masa penangkapan yang tergantung dengan cuaca maupun dengan musim, itu bisa dimanfaatkan sepanjang tahun, ini sebagai cadangan ekonomi 1 tahun. Ya. Makanya harus kita kombinasikan antara usaha penangkapan dan usaha pengolahan. Sehingga ini ada keselarasan antara Gisli dan Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing, ini adalah titik temunya di sana. Nah, kami berharap dengan Gisli ini nanti sebagai salah satu penguat juga, Pak, edukasi kepada masyarakat. Ya. Kemudian juga edukasi itu hanya edukasi terkait dengan teknis, tapi edukasi tentang sosial. Bahwa perkembangan sosial ini dan teknologi ini harus selalu kita pantau bersama. Sehingga masyarakat nelayan yang mempunyai suatu kesempatan besar memanfaatkan sumber daya yang ada di depannya, di halamannya, itu menjadi sumber ekonomi. Dan sumber ekonomi yang edukatif. Adalah ekonomi untuk keluarganya, untuk pendidikan anak-anaknya, kesempatan pendidikan akses. Nah, di usaha pengolahan kami pun juga melakukan satu kerjasama antar lembaga untuk membuka akses permodalan. Untuk usaha mikro, usaha kecil. Ini yang kami edukasi terus. Kami juga memfasilitasi terkait dengan bagaimana perizinannya. Jadi perizinannya kami kawal, kami fasilitasi sehingga izin itu muncul. Semua perizinan yang kami terbitkan, sertifikasi kami terbitkan oleh BPSKP ini adalah sifatnya Rp0, tidak berbayar. Sehingga menjadi modal utama aspek legalitas usaha. Ya, ini kan penting, Pak. Ini kan kemudian standar sehingga kepercayaan pasar itu sudah menjadi modal usaha mereka. Nah, dengan kondisi ini maka dengan Gisli kita mengisi ruang-ruang yang selama ini mungkin ruang yang harus kita bangun. Ruang kesadaran akan pemanfaatan sumber daya yang arif untuk ekonomi dan kesejahteraan masyarakat nelayan. Ini Pak, ini kan satu kerjasama yang harus kita kembangkan terus secara strategis. Dan kalau kita bisa mengatakan target Bapak Gisli di tahun 2023 inilah 2 titik ini untuk satu titik awalnya. 2024, 2025 dan berikutnya ke arah mana Pak? Jadi pada prinsipnya untuk 2024, karena saat ini adalah abad digital ya. Kita coba untuk kerjasama sama Kominfo. Nah, untuk Kominfo itu berusaha untuk daerah-daerah mana yang sumber ikan lautnya. Nah, nelayan memanfaatkan Android tadi untuk tahu. Nah, itu saya belum paham itu. Kominfo nanti bagaimana ini? Gitu. Ya, nanti kami bisa maka kami juga ada Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap dan semua nanti kita kolaborasikan secara sinergis, Pak. Ya, titik-titik ini kan juga kami berharap bahwa kebijakan ekonomi biru ini dikawal Gisli karena Gisli juga mempunyai satu fokus terhadap bagaimana kualitas lingkungan maritim. Betul. Ya kan? Ini adalah selaras dengan program dengan kebijakan ekonomi biru. Ya. Dan kemudian yang jadi satu fokus lagi itu adalah bagaimana mempertahankan atau menjaga laut itu bersih. Ya. Laut sehat, Indonesia sejahtera. Nah, yang kami perangi bersama itu adalah sampah plastik. Jadi saya kemarin kan ada pameran hias. Terngiang di telinga saya pidatonya Bapak Menteri Kelautan, Pak Trenggono. Bahwa ikan-ikan yang ada di laut itu juga banyak yang makan plastik, ditangkap, terus dimakan manusia, dalamnya plastik. Dikonsumsi gitu. Wah, betul juga ini bahaya ini kesehatannya. Maka Gisli itu sebenarnya adalah yang pertama, apa yang saya katakan tadi adalah transformasi mental para nelayan, tetapi juga fokus pada keselamatan nelayan pada saat dia berlayar. Ya, yang dimaksud keselamatan di sini adalah bukan keselamatan perorangan nelayan saja, tetapi keselamatan ekosistem maritim yang ada di situ.
Sehingga semua yang terkait dengan keselamatan tadi perlu peran serta masyarakat. Ya, jangan buang sampah itu. Itu termasuk juga keselamatan. Ya. Sampah sama plastik lagi. Sampah sama yang plastik. mana tidak bisa terurai tahun-tahun. Gitu. Betul, Pak. Ya, Jadi gitu. kami berharap anggota-anggota Gisli nanti, Pak, yang dibina Bapak, itu setiap akan melaut itu membawa kantong sampah plastik. Jadi tidak membuang sampah itu di laut, Pak. Ya, ya. Ini kalau mereka sudah mengurangi dari sana, maka kualitas lingkungan dari waktu ke waktu yang terbaiki dan sampah kita memerangi bersama sampah plastik di laut. Oke. Ini perang kita bersama. Kita menangkap ikan kalau dia sudah isi ikan-ikan ini sudah sempat mengkonsumsi mikroplastik, Pak. Itu kan juga menjadi daya saing dari produk berorganisasi akan turun. Oke. Juga selain itu membahayakan kesehatan. Membahayakan kesehatan, bisa kanker katanya. Ya, jadi sahabat ngebut, ini satu perbincangan yang cukup produktif ya. Kita melihat sangat edukatif apa yang menjadikan Gisli dan PDS itu menjadi satu gerakan bersama mensejahterakan nelayan dari fokus masing-masing. Semoga kerjasama sinergis ini dan strategis ini menjadi salah satu langkah untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan Indonesia. Bapak Muji, Ketua Umum Gisli, kami ucapkan terima kasih. Sahabat ngebut, suatu hal yang inspiratif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.